Halo Sobat Damai, hari ini saya sedang menikmati suasana di Jawa Timur. Dan kali ini saya ingin bertemu dengan salah satu mitra deradikalisasi atau ex-narapidana terorisme. Dulu, sosok yang akan kita temui ini pernah terlibat dalam terorisme, namun kini dirinya sudah berjuang keras untuk keluar dari paham-paham tersebut, dan kini tidak hanya menjadi pembisnis yang sukses, tetapi juga menginspirasi banyak orang karena kebaikannya. Inilah dia Arif Fatoni dalam Life After Prison. Arif Fatoni merupakan salah satu ex-narapidana terorisme yang pada tahun 2018 divonis pasal 13C akibat menyembunyikan informasi mengenai rencana aksi terorisme. Namun, setelah terbebas dari jeruji besi, kini ia menjelma menjadi pengusaha muda yang sukses dan menginspirasi. Dan ia juga turut berbagi atas rezeki yang telah ia dapatkan. Saksikan selengkapnya di Life After Prison. Mas Yohana ya? Yohana. Arif. Keren banget. Keren. Udah lama nunggu? Lumayan, tapi nggak apa-apa. Mas, ini treknya agak lumayan menantang ya. Mbak Yohana mau ngicipin trail? Monggo. Boleh. Kamu boleh, Mas. Tapi ya agak bahaya sih kalau untuk cewek. Jadi kalau mau Mbak Yohana kita fasilitasin ATV. Oke. Ada? Boleh banget. Boleh, monggo. Ayo Oke, kita. Sobat Damai, kita ikut jelajahi treknya Mas Arif pakai ATV. Rupanya Sobat Damai, ngetrail ini seru banget. Nggak heran kenapa Mas Arif suka banget sama ngetrail. Jadi kalau Mas sendiri suka ngetrail itu kenapa alasannya? Iya, jiwa saya jadi plong, Mbak. Terus terang nikmat saya berbau dengan alam, dengan motor. Jadi free, kayak Mas bebas. Plong gitu ya, jadi plong. Mungkin pikiran-pikiran yang dulu, kejadian-kejadian masa lalu yang dulu itu terlupakan gitu Mas ya, kayak lepas jauh, gitu ya. ingat. Sama ngerasain ngetrail, seru. Seru banget, apalagi tadi treknya kita bisa ngelihat pemandangan yang indah ya di atas tadi ya. Next time saya harus coba trail, bukannya roda 4. Oke, nanti kita cobain lagi Mas. Oke. Nah, sekarang kita ayo cek ke rumah, kita main ke rumah, kita makan, kita ada usaha di sana. Ayo. Kita ke rumah. Siap. Let's go. Nah, jadi Sobat Damai, kita tadi sudah ngetrail dan sekarang kita sudah ada kembali di kediamannya Mas Arif. Nah, katanya tadi Mas Arif mau ngecek usahanya, jadi kita langsung aja yuk masuk ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sama Mas Arif dan juga mungkin pegawainya yang ada dalam. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mbak? Ya. Gimana habis ngetrail? Seru banget. Seru kan ya? Iya. Permisi ya Mas ya. Keren. Ayo, monggo.
Jadi ini Mbak, usaha aku yang udah aku bilang. Jadi adminku ini ada 3 yang untuk shift siang. Shift malamnya ada 3 nanti. Kebetulan satunya lagi libur, jadi ada 7. Ya kesehariannya ya mereka ini jawabin. Jadi kita jual ini Netflix. Nanti kita aktivasi dulu. Nah, sebagian ini yang aktivasi, terus bagian lagi yang jawabin untuk di Shopee-nya. Berarti jualnya nggak ada jual barang ya, jualnya seperti Netflix dan Ya. layanan yang lain ya? Jadi kebetulan kita jualan produk digital. Untuk toko ini kita jualan digital, artinya nggak ada produk fisik. Jadi kita ngelibatkan pengiriman, kita ngelibatkan responsif chat. Jadi chat yang harus cepat dibalas. Rame Mas, per bulan yang beli? Ya, alhamdulillah Mbak. Kalau untuk Netflix ini, karena dia itu terus ya, sifatnya hiburan, banyak yang senang. Banyak, jadi untuk kotor aja kita dapat 1 bulan itu 200 sampai 300. Banyak ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi buat Sobat Damai yang mungkin mau berlangganan, mau nonton film, bisa langsung ke e-commerce-nya Mas Arif ya? Ya, jadi toko namanya Digiflix. Gflix. Search saja di Shopee, Digiflix. Oh iya Mbak, jadi ini kebetulan lagi Jumat Berkah. Yuk intip di dapur, kita siapkan buat tetangga lagi Jumat Berkah. Makanan. Berarti setiap Jumat akan memberikan makanan ke warga sekitar ya? Oke, kita ayo. ke dapur dulu. Ayo Mbak, kita ditunggu istri ini. Iya. Kita persiapan buat Jumat Berkah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mantap ya, udah siap ya? Mbak? Enggak sabar. Iya. Nah ini lagi persiapan Jumat Berkah ya, boleh saya bantu ya? Boleh, Bu. Jadi kapan mulai Jumat Berkah ini Mbak? Dari kapan? Alhamdulillah ya, semenjak bareng sama Mas nih kita sudah rutin, alhamdulillah. Nah jadi Sobat Damai, tadi saya sudah membantu Mas Arif dan Mbak Ida untuk menyiapkan makanan Jumat Berkah. Dan selanjutnya kami akan membagikan ke warga sekitar. Ayo Mas, Mbak. Pak Sri, nasi geprek dari rumah makan siang. Permisi. Jadi apa? Kesane mboten napa-napa niki lho wonten rezeki. Sego kotak amit. Geprek. Nggih. Mbak Sasi. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita sudah membagikan Jumat Berkah kepada warga sekitar dan kita mau kembali ke rumahnya Mas Arif. Yuk. Ayo. Ini Mbak, monggo. Ya. Adanya air putih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas, maaf loh Mas ngerepotin. Nah, nyantai aja Mbak. Panas Sidoarjo. Ya. Boleh diminum ya? Monggo. Ayo Mas, monggo Mas. Bismillah. Mas, jadi saya masih mau tanya-tanya nih, masih mau tahu kisahnya Mas Arif. Dulu bisa terlibat terorisme itu kasus apa sih dan itu tahun berapa? Bisa diceritain Mas Arif? Iya, saya terlibat terorisme itu di tahun 2018. Waktu itu saya di Bangil, tinggal di Bangil, dan saya ada pengajian. Orang-orang sepaham dengan saya, itu ISIS. Nah jadi kita ngaji bareng di situ, kebetulan temen itu ada yang buat bom. Nah saya sempat dimintai uang sama dia, tapi saya nggak mau ngasih. Nah giliran bom itu ternyata sudah jadi, dan itu yang jadi korban anaknya. Jadi bom itu udah jadi Mbak, ditaruh di sepeda sama dia, terus dimainin bom itu. Itu apa berarti bomnya itu berupa apa? Ditaruh di dalam mana kok bisa jadi mainan anaknya? Jadi bomnya itu ditaruh di pipanya sepeda, bodinya sepeda itu. Nah yang dimainin meledak, anaknya jadi korban. Jadi meskipun saya dulu
ISIS, tapi saya nggak mau berbuat kerusuhan di Indonesia. Saya lebih memilih untuk berangkat ke Suriah, dan itu terrealisasi di tahun 2016. Nah, dia ini cara berpikirnya ekstrim banget. Jadi dia tahu satu ayat, bunuhlah orang-orang kafir di mana saja kamu jumpai. Menurut dia ya semua orang-orang kafir di Indonesia berhak untuk dibunuh. Gitu loh, bisa jadi target untuk dibunuh. Nah, saya dengan dia banyak berseberangan. Tapi karena saya pernah dimintai uang untuk bikin bom, dan itu jadi di tahun 2018, saya dimintai tahun 2016. Nah, Mas Arief, tadi kan Mas Arief juga ada menyebutkan bahwa Mas lebih memilih berjihad ke luar negeri daripada di Indonesia. Nah, berarti artinya Mas sudah pernah berangkat untuk melakukan itu atau gimana? Nah, itu. Jadi sebenarnya pernah. Jadi saya di 2016, cita-cita saya yang dulu dari 2014, di 2016 baru tercapai untuk berangkat ke Suriah. Jadi saya nabung, di tahun-tahun itu saya nabung, sampai akhirnya terkumpul uang 130 juta. Jadi saya jualan online dulu. Nah, akhirnya berangkat itu kita dari Surabaya, Juanda. Di Juanda, habis itu kita transit ke Malaysia, KLE. Dari KLE kita ke Hong Kong, terus ke Moskow, Rusia. Kita cari yang paling murah gitu kan, biar perbekalannya banyak kalau sampai sana. Nah, habis gitu dari Moskow baru sampainya di Istanbul, Turki gitu. Apa sih Mas yang ada di dalam benak Mas Arief pada saat Mas Arief harus ditangkap? Apalagi setelah ada kejadian ya ledakan bom itu yang sebenarnya tidak disengaja ya, gitu. Dan itu apa Mas, perasaan Mas? Ya shock sih Mbak. Kita awalnya di zona nyaman, kita bisa bareng sama keluarga, kita bisa spending all of time with them. Terus kita bisa kemana aja, we can go anywhere we want. Tapi faktanya akhirnya kita meringkuk di jeruji besi. Dengan segala kekhawatiran yang ada, dengan segala kekangenan yang nggak bisa terlampiaskan. Jadi akhirnya di situ kita banyak akhirnya merenung, muhasabah, apa yang bisa sampai kayak gini seperti apa. Jadi saya ngerasa bahwa ya mungkin memang ini adalah satu titik balik gitu. Yang pada akhirnya saya pahami itu sebagai satu titik balik bahwa Allah sayang sama kita. Waktu di penjara itu adalah saya merasa bahwa saya ingin berjumpa segera dengan ibu. Karena ibu saya waktu itu kena kanker payudara stadium 4. Saya berharap segera pulang, ketemu ibu, saya mau cium kakinya, saya mau cuci kakinya, bekas cucinya saya mau minum. Karena saya merasa bersalah, Mbak. Saya pengen banget memperbaiki keadaan ini. Bahkan, saya nggak bisa apa-apa karena di dalam kan. Saya iming-imingi beliau. Bu, bertahan. Ibu jangan pikir yang aneh-aneh. Ibu kuatkan iman, minta sama Allah. Aku janji insya Allah kalau pulang kita ketemu, kita haji bareng. Ya qadarullah umur nggak ikut punya. Jadi saya sebelum bebas 1 minggu ibu saya meninggal. Terus apakah momen itu juga menjadi titik balik Mas untuk kembali ke NKRI atau gimana? Jadi ternyata kalau orang tua itu nggak bisa dicari, tapi kalau pasangan masih bisa dicari. Titik balik itu adalah yang menyebabkan ini orang tua saya satu-satunya yang masih ada, dan orang tua saya sudah sepuh. Saya sudah nggak lagi kayak gini. Kalau kayak seperti ini terus kita melihat berjalan, terus kemudian kacamata takfir ini masih melekat. Oh itu kafir, ini baru yang mukmin. Kita akan disibukkan seperti itu tanpa kita bisa berbuat banyak tentang kebaikan ke orang lain, terutama orang tua kita. Jadi orang tua saya merestui dan saya NKRI, dan alhamdulillah menjadi titik baliknya. Dan saya belajar ketika itu saya belajar dari ustadz-ustadz, karena terus terang waktu itu kita berpisah. Terus kemudian akhirnya saya dari berpisah itu momentum saya untuk banyak belajar dengan ustadz-ustadz yang lain. Jadi akhirnya terbuka mindset saya, Mbak. Terbuka pola pikir saya bahwa tidak lagi katak dalam tempurung.
tapi burung yang bisa terbang bebas dimanapun. Selama rezeki halal itu ada, masih kita bisa jemput. Ada nggak sih Mas bantuan dari pemerintah sampai dengan Mas pada akhirnya bisa jadi sampai dengan sekarang gitu? Oh iya, jadi bantuan itu alhamdulillah saya rasakan sampai sekarang bermanfaat sekali. Jadi bantuan-bantuan dari BNPT itu yang saya dapatkan, saya manfaatkan betul untuk usaha. Juga dari Densus saya dapatkan. Dan alhamdulillah itu bermanfaat, yang sampai sekarang saya rasakan hasilnya, Mbak. Saya rasakan. Jadi saya putar untuk usaha dan usaha itu alhamdulillah berkembang gitu loh. Nah terus ada nggak Mas saran-saran buat generasi muda kita biar tidak terjerumus di dalam pusaran radikalisme terorisme? Nah karena Mas sekarang itu anak muda itu jadi salah satu sasaran empuk loh. Dan masuknya itu pelan-pelan, jadi dari media sosial, dari ya mungkin dari juga perkumpulan-perkumpulan yang seperti yang pernah Mas alami gitu. Nah Mas ada nggak kira-kira pesan buat anak-anak muda ini biar nggak terjerumus masuk salah langkah? Ya, jadi ini saya akhirnya flashback 10 tahun yang lalu. Saya dulu itu kenapa kok sampai benar-benar terjerumus terlalu dalam? Karena nggak ada pembanding. Jadi ketika kita tahu ayat atau dalil atau perkataan orang-orang, ustadz misalnya, kalau kita nggak punya pembanding, itu akan rawan kita dalam mencerna, dalam menerima informasi. Jadi saran saya untuk generasi muda, carilah ustadz yang memiliki kapasitas ilmu yang memadai, yang jadi pembanding. Ketika kita paham radikal itu masuk, ya kan, orang itu bisa berubah dalam sekejap. 15 menit bisa jadi orang radikal. Kalau muatan itu masuk. 15 menit ya? Bisa. Jadi harus pentingnya punya pembanding dan juga mungkin critical thinking ya Mas? Ya, critical thinking critical juga. Thinking untuk tidak mentah-mentah menerima mungkin satu pandangan. Itulah gunanya kita punya pembanding yang lain ya? Betul. Luar biasa sekali Mas, terima kasih buat cerita-ceritanya hari ini. Terima kasih juga sudah diajak nge-trail dan udah diajak kegiatan seharian ini. Saya jadi tahu lebih banyak dan juga tentunya Sobat Damai, semoga cerita dan kisah kita bersama Mas Arief Fatoni bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih kritis, pribadi yang lebih baik. Dan sampai jumpa di Life After Prison selanjutnya. Terima kasih Mas.